Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Wian Juisti Rosalina Nopemnanu, NIM 2003030119, kelas C semester 2. Di sini saya akan memaparkan hasil makalah saya dengan mata kuliah Teori Sosiologi Klasik oleh Laura Desford Edles. Perkenalan, apa itu teori sosiologi? Teori adalah sistem pertanyaan atau prosesi umum tentang fenomena, namun ada dua ciri tambahan yang membedakan teori ilmiah dari sistem gagasan lain seperti yang ditemukan dalam agama atau filsafat. Teori ilmiah: 1. Jelaskan dan memprediksi fenomena yang dimaksud. 2. Menghasilkan hipotesis yang dapat diuji dan dengan demikian dapat dipalsukan. Hukum universal dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa yang terjadi di dalam atau di dunia fisik. Misalnya, Isaac Newton menetapkan 3 hukum gerak. Hukum pertama, hukum kelembaman, menyatakan bahwa benda yang bergerak atau tetap bergerak dan benda diam akan tetap diam, kecuali jika ditindaklanjutkan oleh gaya lain. Dalam penjelasan, kecuali jika dilanjutkan oleh penjelasan dan ramalannya mengenai pergerakan benda. Hukum ini memperlalui batas ruang dan waktu. Untuk bagian mereka, sosiologi berusaha mengembangkan atau memperbaiki kenyataan umum tentang beberapa aspek kehidupan sosial. Karl Marx 1818 sampai 1883, sketsa biografi. Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di Trier, sebuah kota komersial di barat daya Jerman. Renal diturunkan dari garis rabi di kedua sisi keluarganya. Marx, ayah Heinrich, adalah seorang pengacara berpendidikan sekelur. Meskipun Heinrich tidak aktif memperaktifkan Yiddish dan tidak menjadi sasaran antisemitis dengan Prancis, Jading, Hirschfeld, dan Perisai telah kelelahan Napoleon. Orang-orang Yahudi yang tinggal di wilayah tersebut diharapkan dengan kecabutan hak-hak sipil yang diberikan di bawah kekuasaan Prancis. Emil Durkheim 1858 sampai 1917, sketsa biografi. Emil Durkheim lahir di sebuah kota kecil di timur laut Prancis pada tahun 1858. Di masa mudanya, ia mengikuti tradisi keluarga, mempelajari bahasa Ibrani dan Talmud untuk menjadi seorang rabi. Namun di masa remajanya, Durkheim tampaknya menolak Judaism. Meskipun dia tidak meremehkan agama tradisional, sebagai anak pencerahan, dia menganggap baik Kristen maupun Judaism sudah ketinggalan zaman di dunia modern. Max Weber 1864 sampai 1920, sketsa biografi. Max Weber Jr. lahir di Erfurt, Jerman pada tahun 1864. Ia adalah anak tertua dari 8 bersaudara yang lahir dari pasangan Max Weber Sr. dan Helene Feinstein Weber. Hanya 6 yang bertahan sampai dewasa. Max Weber adalah anak yang sakit-sakitan. Ketika dia berumur 4 tahun, dia sakit parah karena meningitis. Meskipun ia akhirnya sembuh, sepanjang sisa hidupnya ia menderita efek samping fisik dan emosional dari penyakit tersebut.
Yang paling terlihat adalah kecemasan dan ketegangan saraf. Crowdlet, Frank Gilman, 1860 sampai 1935, sketsa biografi. Claude Lotz Printheader lahir pada tanggal 3 Juli 1860 dari pasangan Mary Cross Springs dan Frederick Cross Beck Springs. Ia adalah anak ketiga dari 4 anak, meskipun Prince, anak pertama, meninggal saat lahir dan keempat mereka meninggal saat masih bayi. Pengaruh intelektual dan inti ide. Sebagaimana dicatat, Gilman, pendekatan Gunder mencerminkan blok bangunan dasar yang menginformasikan teori Mises sampai hari ini. Dia menarik dari berbagai teori sumur, termasuk Marxisme, internasionalisme, simbolik, dan Darwinisme sosial. Pada bagian ini kami menguraikan untungnya untuk masing-masing kerangka kerja ini. Georg Smile, 1858 sampai 1918, sketsa biografi. Georg Smile pada 1 Maret 1858 di Berlin, pusat kota Jerman. Ayahnya seorang pengusaha sukses dan sebagai pemilik pabrik. Claude Blaine meninggal ketika Grohl masih bayi. Namun Grohl keuangan masa depan terjamin ketika seorang teman keluarga, pemilik penerbit musik yang menguntungkan, ditunjuk sebagai walinya. Perwakilan memberi Grohl masa kecil yang nyaman dan setelah dewasa memungkinkannya untuk mengejar minat intelektualnya dengan kekhawatiran moneter yang relatif sedikit. Webb Du Bois, 1868 sampai 1603, sketsa biografi. William Edward Burghardt Webb Du Bois lahir di Great Barrington, Massachusetts pada tahun 1862. Bois, ayah Alfred Galisa, seorang tidak bahagia, hanya berwarna terlihat, pria yang mencoba berbagai macam pekerjaan, termasuk cukur dan bahkan pengkhotbah. Sebelum ia meninggal, istri dan 2 anaknya pergi tidak pernah kembali. Du Bois, ibu Mary Burghardt, adalah diam, ditekan, bersinar gelap, perunggu, wanita yang berjuang untuk memenuhi, bertemu dengan bekerja sebagai rumah tangga dan dengan menemani keberatan. Pengaruh intelektual dan ide inti. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, Du Bois sangat memperhatikan alam dan tersimpan ras dan kelas. Sebuah masalah hampir diabaikan oleh disiplin pendiri angka. Dalam program ini, Du Bois melakukan 3 jenis penelitian. 1. Studi empiris yang menjelaskan kondisi sosial orang Afrika Amerika. 2. Asia interpretatif yang diinformasikan oleh penelitian sejarah yang mencermat dan pengalaman pribadi serta pengalaman yang tajam yang menekankan pengalaman subjektif dan sumber ketidaksejahteraan. 3. Secara eksplisit, esai politik yang berfokus pada solusi aprikis dan sosial untuk ketidaksetaraan dan remais menjadi tentu bekerja. George Herbert Marx, 1863 sampai 1931, sketsa biografi. Marx lahir pada tahun 1603 di South Hadley, Massachusetts. Pada usia 7 tahun, Matt pindah ke Ohio ketika ayahnya, seorang pendeta kongregasional, menerimanya posisi di Oberlin Theological Seminary. Setelah lulus dari Oberlin
meninggalkan perguruan tinggi pada tahun 1883, Hedmark berangkat ke Hedswede di mana dia bekerja selama 3 tahun sebagai tutor dan sebagai surveyor kereta api. Ragu-ragu pada pilihan karirnya, langkah selanjutnya membawanya di Hedmark University di mana ia mengejar studi panca sarjana di bidang filsafat dan psikologi. Sekian dan terima kasih.